Mas sekalian, masihkah ingat dengan kasus ini? Yaitu adalah perkelahian yang membawa nama perguruan pencaksilat. Teman-teman sekalian, kasus ini akhirnya di Pengadilan Distrik Changhua sudah ada keputusan, yaitu si pelaku berinisial A dijatuhi hukuman kurungan 12 tahun 6 bulan. Tentu saja, kasus ini masih bisa naik banding, karena di Taiwan, setiap manusia di bawah hukum adalah sama. Tentu akan melalui proses-proses selanjutnya ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Kawan-kawan sekalian, setelah Agung baca berita keputusan tentang kasus ini, dari pengacara pembela pelaku mengatakan bahwa si pelaku berinisial A ini tidak memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga tidak tahu apakah dengan dapat menyebabkan hal yang fatal. Tetapi hakim tidak menerima apa yang dikatakan oleh pengacara dari si pelaku. Karena sebelum mereka bertemu, si pelaku inisial A ini sudah mempersiapkan senjata tajam yang panjangnya 10 cm. Dan tersebut sangat membahayakan sampai kehilangan nyawa. Kawan-kawan sekalian, ini bukanlah kasus yang pertama di mana sesama warga negara Indonesia melakukan hal tersebut. Sangat memalukan dan sangat-sangat merugikan semua orang. Semoga saja kasus ini menjadi tamparan yang tidak akan pernah kita lupakan lagi. Terutama kita sebagai pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Tentu kasus ini akan terus kita pantau, karena sesuai dengan hukum yang di Taiwan, pihak dari si pelaku tetap bisa naik banding. Dan ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang. Semoga saja kasus ini akan kita ingat baik-baik, agar kita sesama warga negara Indonesia yang ada di Taiwan saling menghormati, saling mencintai, dan saling menjaga nama baik Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga nama baik Indonesia di luar negeri. Salam optimis. Nah, jadi kejadiannya itu tepat di stasiun ini ya guys. Ini adalah stasiun Changhua. Dan kejadiannya itu di malam hari atau tengah malam ya, sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Dan sebetulnya kejadiannya juga sudah cukup lama ya, sekitar 1 tahun silam. Namun karena ini kan termasuk kasus yang cukup berat ya, sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama, hampir 1 tahun, hingga vonis itu dijatuhkan kepada pelaku begitu guys. Nah, vonis yang dijatuhkan itu 12 tahun 6 bulan ya, itu belum dipotong revisi atau macam-macam gitu. Ya, semoga saja dengan kejadian ini bisa kita jadikan pelajaran ya untuk teman-teman kita semua yang berada di Taiwan khususnya. Ya, kita juga harus selalu mawas diri, harus selalu menjaga etika di negara orang. Semoga saja kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Ya, kita doakan buat korban, semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Dan juga buat keluarga yang ditinggalkan, semoga saja diberikan ketabahan ya guys. Meskipun kejadiannya sudah lama ya, tapi kasus ini bisa kita jadikan pelajaran untuk teman-teman semua, khususnya yang bekerja di Taiwan, untuk lebih bisa menahan emosi ya guys. Karena kadang itu kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan begitu guys. Nah, di sini saya tidak mau berkomentar terlalu banyak ya, karena saya juga tidak tahu secara pasti masalahnya apa sehingga terjadi keributan tersebut. Bahkan setelah kejadian tersebut ada beberapa acara di Taiwan yang dibatalkan ya guys. Ada pengajian, ada juga konser Happy Asmara juga sempat
dibatalkan gitu, karena pihak Taiwan merasa ketakutan kalau seandainya nanti ada kerusuhan kembali. Tapi alhamdulillah sekarang semua sudah berjalan dengan normal kembali. Bahkan kemarin juga Denny Chanan sudah bisa tampil atau hadir di Taiwan, dan beberapa ustadz-ustadz juga sekarang sudah bisa masuk ke Taiwan lagi, guys. Dan berita ini juga menuai banyak sekali komentar ya dari para netizen. Nah, berikut adalah komentar-komentarnya, guys.